Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Bagaimana hari ini sudah melakukan sholat duha dan murojaah? Jangan lupa setiap hari diamalkan ya. Hari ini hari Senin tanggal 9 Agustus. Waktunya kita belajar tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumahku. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan persiapkan alat tulis kalian. Nah, untuk yang dipersiapkan yaitu buku paket tema 2. Jangan lupa bukunya dikasih nama ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan aturan yang ada di rumah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat benda. Yang ketiga, siswa dapat mengerjakan soal yang berkaitan dengan perkalian. Yang keempat, siswa dapat mengenal pola irama suatu lagu. Yang kelima, siswa dapat memahami gerak non-lokomotor. Oke anak-anak, untuk yang pertama kita akan belajar tentang aturan di rumah. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu aturan? Aturan adalah sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang. Nah, aturan ini membuat sesuatu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, setiap rumah memiliki aturan yang berbeda. Di sini ada beberapa aturan yang dilakukan di rumah, yaitu yang harus dilakukan ketika di rumah. Yang pertama, merapikan mainan setelah selesai digunakan. Jadi, anak-anak setelah kalian bermain, tidak boleh dibiarkan berserakan, harus dirapikan. Karena jika tidak dirapikan, akan membuat rumah kotor dan bisa menjatuhkan kalian. Yang kedua, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Kalian harus mandiri ya anak-anak, setelah bangun tidur, tempat tidurnya dirapikan, selimutnya dilipat. Yang ketiga, mencuci piring setelah selesai makan. Jika selesai makan, piringnya dicuci sendiri. Nah, nomor 4, selesai bermain sesuai waktu yang disepakati. Jadi, kita harus membagi waktu antara belajar, bermain, dan membantu orang tua. Tidak boleh seluruh satu hari penuh dilakukan untuk bermain. Jadi bermainnya kalau ketika sudah belajar jam 10 sampai jam 11, jadi jam 11 harus sudah selesai bermain. Seperti itu, kita harus belajar untuk disiplin ya anak-anak. Oke, untuk yang kedua kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, berdasarkan wujudnya, anak-anak, benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa itu contohnya benda padat? Contohnya kelereng. Nah, ada pensil, buku, pintu, meja, itu semua adalah benda padat. Yang kedua, benda cair. Benda cair contohnya seperti air, susu, sirup. Nah, seperti itu. Yang ketiga, benda gas. Benda gas contohnya seperti udara yang ada di dalam balon. Bukan balonnya ya anak-anak, tapi udara yang ada di dalam balon. Nah, ada lagi asap kendaraan. Itu juga termasuk contoh benda gas. Selanjutnya, sifat-sifat benda. Yang pertama, sifat benda padat, yaitu sifatnya bentuknya tetap. Mengapa benda padat sifatnya tetap? Contohnya bagaimana? Nah, Bu Faiz beri contoh. Jika kalian memiliki suatu pensil, kalian masukkan ke dalam gelas, bentuknya tetap pensil. Kalian masukkan ke dalam botol, bentuknya tetap pensil. Yang kedua, ukurannya juga tetap anak-anak. Nah, ketika kalian memasukkan ke dalam gelas, pensil itu tetap seperti itu. Ukurannya tidak membesar ataupun tidak mengecil. Ketika dimasukkan ke dalam botol, ukurannya juga sama seperti ketika dimasukkan ke dalam gelas. Yang ketiga, tidak mengikuti bentuk tempatnya. Nah, jika pensil dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya ya tetap pensil, bukan seperti gelas. Seperti itu nggih. Yang kedua, benda cair. Benda cair sifatnya yaitu bentuk selalu mengikuti wadah. Anak-anak perhatikan jika kalian menuangkan air ke dalam gelas, bentuknya seperti
gelas. Kalian tuangkan air itu ke dalam botol, bentuknya juga seperti botol. Yang kedua, sifatnya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contoh, kalian pernah melihat air terjun anak-anak? Nah, itu contoh bahwa benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ketika kalian menuangkan air, tidak mungkin airnya ke atas, pasti selalu ke bawah. Gitu nggih. Yang ketiga, benda gas. Benda gas sifatnya menekan ke segala arah. Contoh, ketika kalian meniup balon, nah itu udaranya, balonnya dari kecil menjadi besar. Nah, itu udaranya yang ada di dalam balon itu menekan sehingga membentuk sebuah lingkaran. Yang kedua, mengisi seluruh ruangan. Paham nggih anak-anak? Kalau tidak paham, bisa bertanya ke Bu Faiz ya. Yang ketiga, kita akan belajar tentang perkalian. Nah, anak-anak, kalau mendengar tentang perkalian, apa yang ada di pikiran kalian? Pasti sulit? Nah, tidak. Perkalian itu sangatlah mudah. Coba perhatikan di sini Bu Faiz memiliki 4 buah kantong kelereng. Nah, bagaimana cara bentuk perkaliannya? Nah, di sini 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Kelerengnya kan ada 3, sama dengan 4 dikali 3. Nah, yang pertama ditulis itu adalah jumlah kantongnya anak-anak. Jumlah kantongnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Terus isi kantongnya ada berapa? Ada 3. Berarti dikali 3. Nah, jadi 4 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 3-nya ada 4 kali. Jadi sama dengan 12. Mudah ya? Nanti untuk mengetahui kalian paham atau belum, bisa dikerjakan latihan soalnya. Oke, untuk yang keempat kita akan belajar tentang pola irama. Nah, anak-anak, ketika bernyanyi kita mengeluarkan bunyi beraturan. Nah, bunyi yang beraturan itu disebut dengan nada. Nah, nada ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Nah, panjang pendeknya nada itu dapat dihitung dengan ketukan. Nah, perhatikan panjang nada berikut. Nada 2 ketuk, 7 titik, 6 titik. Ada 1 buah titik di belakangnya. Nah, jika dalam sebuah lagu itu anak-anak ada not-not angka. Nah, jika di belakang not angka itu ada tanda titik, maka nada itu 2 ketuk. Tok, tok. Nah, jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Yang kedua, nada 1 ketuk. Nada 1 ketuk di belakangnya tidak ada titiknya. Nah, 5, 6, 5, 3 tidak ada titiknya. Berarti itu nada 1 ketuk. Contohnya, tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Paham nggih anak-anak? Nah, anak-anak, selain ada panjang pendek bunyi, ada juga kuat dan lemahnya bunyi. Jika lirik lagu itu diberi tanda garis, maka dinyanyikan dengan keras, berarti nadanya kuat. Jika tandanya garis lengkung, berarti dinyanyikan dengan lembut, berarti bunyinya lemah. Seperti itu ya anak-anak. Jika tidak ada tandanya, berarti dinyanyikan dengan biasa saja. Yang kelima, kita akan belajar tentang gerak non-lokomotor. Apa itu gerak non-lokomotor? Gerak yang tidak berpindah tempat. Jadi, jika itu ada gambar anak di atas lingkaran, berarti dia tidak keluar dari lingkaran itu ya anak-anak. Nah, contoh gerak non-lokomotor itu adalah gerak memutar. Nah, gerak memutar dapat kita temukan ketika kita bermain simpai. Apa itu simpai? Nah, kalian bisa menyebutnya hula hoop ya anak-anak. Jadi yang ada lingkaran yang dibuat dari bambu, nanti kalian memutar-mutarkan di
pinggang kalian. Cara memainkannya bagaimana? Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Simpai diletakkan di pinggang lalu diputar-putar. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah sudah selesai. Demikian sedikit penjelasan dari Bu Faiz. Apabila ada salah kata Bu Faiz mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan video sampai selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.